白吃白喝，统统给老子滚蛋！Halo YouTube, selamat datang kembali di MH Movie. Kali ini kita akan membahas donghua lain yang menceritakan perjalanan seorang iblis serigala yang bernama Bailang bersama seorang biksu dan 3 muridnya untuk mengembalikan kitab suci ke nirvana agar keseimbangan antara yin dan yang kembali seperti semula. Tanpa berlama-lama, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Namun sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Cerita dibuka memperlihatkan seekor naga hijau sedang melakukan perjalanan bersama anak perempuannya yang bernama Xiao Yu. Lalu mereka berhenti setelah menemukan seekor serigala putih yang terluka. Xiao Yu lalu memberikan kalungnya kepada serigala itu untuk menyembuhkannya. 伤龙族的宝物，小月牙玉，它可以给你暖身。你说的没错。 Film lalu memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menangkap ikan di sungai. Pemuda itu lalu berterima kasih karena telah berhasil menangkap seekor ikan. Tiba-tiba dari bawah tanah muncullah sebuah batu besar berwujud kepala manusia. Ternyata batu itu adalah Dewa Bumi. Sedangkan pemuda yang menangkap ikan itu adalah Xiao Bai atau akan lebih sering dipanggil Bailang yang merupakan wujud dari seekor serigala putih yang terluka di awal film. Tiba-tiba berhembus sebuah angin yang sangat aneh dan tidak lama kemudian muncullah cahaya-cahaya kuning dari langit yang membuat para hewan lari ketakutan. Dewa Bumi pun kembali bersembunyi dan berpesan kepada Bailang bahwa dia dan Bailang tidak pernah saling melihat. Cahaya kuning itu ternyata adalah gerbang emas dari pasukan surgawi yang turun ke Istana Naga, tempat Bailang tinggal. Mengetahui hal tersebut, Bailang lalu kembali ke Istana Naga dengan membawa ikan yang telah dia tangkap. Sementara itu, di kerajaan terlihat sang Raja Naga sedang menempa sebuah pedang dengan palu besarnya. Lalu datanglah anak laki-lakinya yang bernama Shou yang mengatakan bahwa pasukan surgawi telah mengetahui bahwa objek itu terletak di Gunung Tianyu, tempat tinggal mereka. Raja Naga menjawab, Kaisar Xitian adalah orang yang sangat menakutkan. Jika kita membiarkannya mengambil objek ini, maka tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Raja Naga lalu keluar dari istana untuk menghadapi pasukan langit. Xiao Yu lalu berkata pada ayahnya, Ayah, aku tidak mengerti. Pasukan langit dan bangsa naga tidak pernah bertarung selama lebih dari 100 tahun sebelumnya. Kenapa tiba-tiba hari ini akan berperang? Raja Naga lalu menjawab, Kaisar Xitian atau Raja Langit sudah lama berubah. Setelah dia mengalahkan para dewa, masing-masing dari mereka tidak lagi menghormati satu sama lain. 就因为这种原因，他们就要侵犯天宇。那么，毕竟我也是你天羽山龙王的女儿。 Raja Naga lalu berkata, Xiao Yu, yang harus kamu lakukan sekarang ini adalah lari dari tempat ini. Karena jika kamu tidak lari, semua naga akan mati dengan sia-sia. Tidak lama kemudian Bailang datang dengan membawa ikan yang telah dia tangkap. Dan dia akan memberikan ikan itu pada Xiao Yu. Lalu Xiao Yu berkata,
Bailang, kami akan memulai pertempuran dengan Kaisar Sitian. Kamu bukan dari bangsa naga. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk ikut berperang. Namun, Bailang yang keras kepala tetap ikut berperang dan ingin melindungi Xiao Yu. 怎能一走了之呢？你救过我，捉到的鱼有10斤重，送给你。谢谢。 Dan tak lama kemudian, pasukan langit akhirnya telah tiba di Istana Naga. Lalu muncullah Jenderal Langit bermata 3 yang mengatakan, "Aku datang atas perintah Kaisar Sitian untuk mengambil sebuah objek yang ada di sini sejak 16 tahun lalu." 本将奉帝释天之命，向你拿回金被偷走了，如今他就藏在，把他交出来，可换你天羽山。 Raja Naga lalu mengatakan bahwa dia tidak tahu dengan objek yang sedang mereka cari, dan peperangan pun dimulai. 我把整个天羽山铲平，天军听令，铲平天羽山。天羽山，只会白吃白喝，统统给老子滚蛋！Di awal pertarungan, Raja Naga terlihat sangat kuat sehingga mampu menghadapi serangan pasukan langit yang datang bertubi-tubi. 甲都能烧融，快把身上的火喷掉！你们这些杂碎，燃烧吧！我的龙！ Tak lama kemudian, tangan kanan Kaisar Sitian datang untuk membantu pasukan langit. Dia mengatakan bahwa kita baru saja memulai peperangan dan korban dari pasukan kita sudah berjatuhan. Jika situasi ini berlanjut, akan ada lebih banyak korban. Aku khawatir Kaisar Sitian tidak akan menyukainya. Mendengar hal itu, Jenderal Langit langsung meminta tombaknya dan langsung menyerang Raja Naga. Bailang dan Xiao Yu pun juga tidak mau diam ketika melihat pasukan naga diserang oleh pasukan langit. Namun sayangnya Bailang harus tertusuk pedang saat berusaha menyelamatkan Xiao Yu. 你受伤了。 不要紧， Hal tersebut membuat Xiao Yu kehilangan konsentrasinya dan dimanfaatkan pasukan langit untuk menyerang Xiao Yu. Raja Naga sangat khawatir dengan keselamatan Xiao Yu. Raja Naga lalu berpesan kepada Bailang untuk melindungi Xiao Yu dengan baik. 那就好好履行你的白狼，保护好小雨。Jenderal Langit dan Raja Naga akhirnya saling menyerang satu sama lain. Dalam pertarungan itu, akhirnya Jenderal Langit berhasil membunuh Raja Naga. 天诛！龙还是其他，都要在我面前滚！ 龙你的命运吧！
Jenderal Langit lalu melemparkan kepala Raja Naga kepada tangan kanan Kaisar Sitian. Dia lalu menyerang kepala Raja Naga sehingga menghancurkan roh naganya dan menyebabkan Dewa Naga tidak bisa bereinkarnasi lagi. 嘴硬，龙王实在是可惜。看来天玉山将不再有龙。 Kematian Raja Naga membuat rakyatnya semakin lemah, sehingga pada akhirnya pasukan langit berhasil mengalahkan pasukan naga. Putra Raja Naga yang bernama Shou membawa Bailang dan Xiaoyu untuk melarikan diri. Namun sayangnya Jenderal Langit berhasil memanahnya dan film pun bersambung. Nah, seru banget kan cerita dari anime Donghua yang satu ini? Di part selanjutnya, Shou akan menunjukkan kepada Bailang tentang jati diri Xiaoyu yang sebenarnya. Yang ternyata, Xiaoyu ini adalah wujud dari kitab suci yang selama ini dicari oleh Kaisar Langit. Nah, penasaran kan? Cerita selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Makanya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika MH Movie melanjutkan cerita anime Donghua ini. Terima kasih.